Ya, selamat pagi teman-teman. Hari ini kalian akan belajar bersama saya, Kakak Evi. Saya tamatan S1-nya dari Universitas Jambi, jurusan Bahasa Inggris. S2 saya dari Central Luzon Filipina dengan IPK 3,87. Sebelumnya saya mengajar di universitas untuk mengajar bahasa Inggris. Jadi hari ini kita akan memulai pelajaran kita dengan TOEFL structure dari skill 1 sampai 5. Saya akan mengajar bagian pertama mengenai skill pertama tentang subjek dan verb. Oke. Ada hal yang perlu kalian ingat di dalam bahasa Inggris, bahwa yang dinamakan kalimat adalah sesuatu yang memiliki minimal satu subjek dan satu verb. Jadi ketika kalian menulis sesuatu dalam bahasa Inggris tetapi tidak memiliki dua unsur tersebut, maka hal yang kalian tulis tersebut bukan dikatakan sebagai kalimat. Saya masih menyebutkannya sebagai hal ya, bukan kalimat, karena ada beberapa anak yang mengatakan bahwa iya saya sudah membuat kalimat, tetapi kenapa kalimat saya salah? Nah, mungkin saja hal itu karena kalian dalam membuat soal atau membuat sesuatu tidak menyantumkan subjek ataupun verb. Oke, seperti ini saya akan contohkan. Oke. Salah satu contoh yang akan saya buat adalah I in Jakarta now. Pertanyaan saya, apakah ini kalimat? Oke. Yang saya buat sekarang tidak bisa dikategorikan sebagai kalimat. Kenapa? Karena di unsur yang kita miliki, subjek dan verb itu ada yang kurang. Untuk subjek, dia memiliki I. Tapi pertanyaan selanjutnya, manakah kata kerja dalam kalimat ini? Ternyata kita tidak menemukan adanya kata kerja. Terus Miss, apa nih in Jakarta now? In Jakarta now ini bukan kata kerja, tapi in Jakarta now ini adalah keterangan atau juga kita bisa sebut sebagai prepositional phrase. Bagaimana agar menjadi kalimat yang tepat? Untuk menjadi kalimat yang tepat, kita harus menambahkan sesuatu. Apa yang kita harus tambahkan? Kita udah punya subjek, berarti yang kita punya selanjutnya harusnya adalah kata kerja. Oke, jadi kita akan masukkan di sini M. Oke. To be atau dalam hal ini adalah M juga dikategorikan sebagai verb atau lebih tepatnya disebut dengan helping verb. Oke, sekarang kita akan masuki bagian pengklasifikasian apa saja yang bisa menjadi subjek dan apa saja yang bisa menjadi verb di dalam bahasa Inggris, sehingga kita bisa membuat atau mengkonstruk kalimat yang baik. Oke. Bagian yang pertama adalah apa aja subjek dalam bahasa Inggris. Ada yang bisa bantu saya apa aja subjek dalam bahasa Inggris? Ya, subjek dalam bahasa Inggris dapat berupa I, you, they, we, she, he, it, dan nama orang. Ya, that's good. Kita akan klasifikasikan apa yang kalian sebut tadi sebagai pronoun. Oke. Jadi, yang bisa menjadi subjek dalam bahasa Inggris yang pertama adalah pronoun. Apa saja pronoun dalam bahasa Inggris? I, you, they, we, she, he, dan it. Yang kedua, subjek yang bisa kita gunakan dalam bahasa Inggris adalah noun. So what is noun? Yes, noun adalah kata benda. Can you help me to mention the noun in English? Yeah, the table, the chair. What is that? The car. Yes, that's right. But ada hal yang harus saya sampaikan, bahwa meskipun noun artinya kata benda, bukan berarti yang kalian sebut harus benda. The teacher, the students, the mother itu juga adalah kata benda. Oke, kita akan buat pengklasifikasian kembali bahwa noun dalam bahasa Inggris terdiri dari dua. Bagian yang pertama, noun berupa abstrak. Okay. What is
abstract noun. Apa itu benda-benda yang dianggap kata benda tetapi bentuknya abstrak? Can you help me to mention? Okay. For example, happiness. Okay. Sadness. Development. Okay. Ketiga kata tersebut merupakan kata benda, tetapi sesuatu yang abstrak. Maksud yang abstrak itu di mana ya, Bu? Sesuatu yang abstrak itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita ukur, nggak bisa kita sentuh dengan panca indera, tapi bendanya itu ada. Jadi berupa happiness, sadness, and development. Sedangkan kata benda yang kalian sebut tadi, kita kategorikan sebagai concrete noun. Concrete noun apa aja? Concrete noun itu misalnya tadi table, good, teacher, and for example camera. This is the abstract and the concrete. Jadi saya ulangi lagi ya. Yang bisa dikategorikan sebagai subjek dalam bahasa Inggris itu ada dua. Yang pertama adalah pronoun, yang kedua adalah noun. Kita akan masuki bagian yang kedua, yaitu verb. Apa aja yang bisa kita kategorikan sebagai kata kerja dalam bahasa Inggris? We have verb. Okay. The first one, verb dalam bahasa Inggris adalah be. Jadi kalau dulu mungkin di sekolah familiar namanya to be ya, tapi sebenarnya bukan to be, tapi namanya be. Can you help me to mention how many be in English? Okay, good. Actually, there are 7 be in English. The first one is am, is, are. This is for the present, and we have was, and we have were, we have been, be, and being. Okay, so we have this one. This is be. This is part of verbs. Dia adalah bagian dari kata kerja juga. Jadi kalau misalnya nanti kalian ketemu kalimat dan mengandung unsur ini, mengandung unsur be, berarti kata tersebut adalah kata kerja. So, be juga termasuk kata kerja. Oke, bagian yang kedua yang kita bisa kategorikan sebagai kata kerja dalam bahasa Inggris adalah verb 1, verb 2, or verb 3. Verb 1 apa aja, Miss? Verb 1 itu sesuatu yang kita lakukan, action. Oke, biasanya diikuti oleh penggunaan s atau is. Bisa menggunakan s. Jadi kalau misalnya kalian ketemu kata sesuatu dan bisa ditambahkan s atau is, kemungkinan besar dia adalah kata kerja yang pertama. Oke, yang kedua kita punya kata kerja kedua. Oke, kata kerja kedua itu pada umumnya bisa ditambahkan ed, id. Walaupun di beberapa kasus untuk verb 2 ini ada yang irregular. Jadi irregular itu apa? Perubahannya itu akan tidak beraturan. Jadi kalau misalnya di kata kerja kedua yang ini kan past tense ya. Jadi verb 1 ini adalah present. Oke, saya ingatkan. Jadi kalau di sini adalah present, di sini past, di sini adalah perfect. Oke. Nah, kalau misalnya nanti kalian ketemu ada yang ed, oke, ada yang ed, kemungkinan dia adalah kata kerja kedua. Walaupun tidak menutup kemungkinan nanti akan ada past yang menggunakan irregular verbs. Oke. Bagian yang ketiga adalah verb 3 atau past participle. Past participle itu apa aja? Past participle adalah kata kerja yang ketiga untuk menjelaskan sesuatu yang di masa yang terjadi di masa lalu dan berlanjut sampai sekarang. Ciri-cirinya apa, Miss? Ciri-cirinya adalah penggunaan have, has, dan had. Oke. Jadi ketika kalian ketemu nanti di dalam kalimat ada have, ada has,
dan ada had, maka kita bisa pastikan setelahnya menggunakan kata kerja yang ketiga. Oke, contoh kata kerjanya apa aja, Miss? Oke, contoh kata kerja ketiga. Oh ya, contoh kata kerja kedua dengan ketiga itu kadang-kadang mirip. Contohnya dari kata want menjadi wanted. Oke, have, has, dan had akan diikuti oleh wanted juga. Ini penggunaan untuk irregular. Bagian yang ketiga adalah modal. Oke, modal dalam bahasa Inggris apa aja? Ada yang ingat modal dalam bahasa Inggris apa aja? Ya, kita bakal bagi dua ya. Jadi modal dalam bahasa Inggris itu saya bakal bagi dua sehingga memudahkan kalian. Kita memiliki modal yang present, oke, dan kita memiliki modal yang past. Jadi ini modal yang present itu yang gimana dan modal yang past itu yang gimana, oke. Jadi modal yang present itu contohnya can. Oke, kalau past berarti could, will, would. Okay. Can you help me after this? Shall? Oh, sorry. Okay, we have should, shall. Okay, we have must. Must nggak memiliki past tense, maka kita akan ganti dengan had. Oke, jadi ada can, could, will, would, should, shall, must, dan have to. Setelah kalian menemukan kalimat menggunakan modal yang saya tulis di sini, dipastikan bahwa dia akan selalu diikuti oleh kata kerja pertama plus verb one. Verb one itu apa? Verb one adalah kata kerja verb one plus verb one. Dan verb one-nya itu harus base form. Oke. Base form. Apa itu base form? Berarti kata kerjanya itu tidak boleh diikuti embel-embel seperti penggunaan s atau is atau penggunaan ed, penggunaan ing, tetapi harus benar-benar kata kerja asli. Misalnya kamu mau buat kalimat I can swim. Jadi nggak boleh ya bikin misalnya kalimatnya I can swimming. Nah, but you can say I can swim. You want to say I will go. Itu yang benar, bukan I will going. No, because you use base form. Jadi di skill 1, saya ulangi ya, ketika kalian melihat soal di dalam TOEFL, hal yang perlu kalian ingat adalah pertama, apakah dia mengandung subjek? Yang kedua, apakah dia mengandung verb? Ketika ada salah satu bagian yang kurang, berarti itu adalah jawaban yang akan kita temukan. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Oke, saya akan memberikan kalian contoh soal untuk structure dari skill 1 sampai skill 5 dari nomor 1 sampai nomor 10, tapi tentunya random ya. Jadi kita akan pilih khusus untuk skill yang pertama. Jadi sebelum kita belajar, saya jelaskan sedikit dulu ya. Ada beberapa hal yang membuat anak-anak, terutama misalnya yang masih sangat baru dalam TOEFL adalah mereka selalu mentranslate semua kata dalam soal. Jadi tolong untuk murid yang saya ajar, kalian tidak saya rekomendasikan untuk mengartikan setiap kalimat. Jadi kalau belajar sama saya, no translation. Jadi nggak ada yang namanya, Miss ini artinya apa? No. Kenapa? Karena yang ingin saya ajarkan adalah bagaimana kalian sebagai orang yang belum bisa bahasa Inggris dengan baik tapi bisa ngejawab soal. Caranya gimana, Miss? Caranya adalah dengan menggunakan trik yang saya selalu sampaikan. Yang pertama, ada 3 hal yang harus kalian cari di dalam soal TOEFL structure dari 1 sampai nomor 15. Yang pertama, jadi saya kasih di sini adalah tipsnya ya. Yang pertama, kita akan mengecek apakah dia memiliki subjek. Oke. Yang kedua, kita harus cek apakah dia memiliki kata kerja. Yang terakhir, walaupun ini belum kita pelajari karena akan dipelajari skill selanjutnya adalah clause-nya ada berapa. Oke.
Jadi kita akan sepakat ya, dalam bahasa Inggris kalau misalnya di pelajaran bahasa Inggris sekolah kita nyebutnya sentence. Tapi kalau dalam TOEFL kita nyebutnya bukan sentence tapi clause atau clause kalau dalam bahasa Inggris. Nah, ada berapa nih klausanya? Kalau misalnya klausanya cuma satu, berarti kita nggak butuh konektor. Tapi kalau misalnya klausanya lebih dari satu, jadi misalnya ini ada klausa pertama dan ada klausa kedua, berarti kita butuh jembatan dong. Nah, pertanyaannya jembatannya apa, Miss? Jembatannya adalah konektor, bisa juga conjunction. Tapi untuk hari ini kita cuma bahas sampai subject dan verb. Oke? Kita lihat nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Jadi nomor 1, nomor 3, dan nomor 4 merupakan soal yang berhubungan dengan skill yang baru kita pelajari. Oke, coba kita lihat di nomor 1. Oke, di soal nomor 1 kita punya can you help me? Di nomor 1 itu soalnya apa aja yang kita udah punya? Pertanyaan saya, apakah dia punya subjek? Ya, subjeknya apa? Ya, subjeknya adalah jadi kita subjeknya di situ adalah the North Platte River. Oke. Miss, itu subjeknya yang mana ya? Jadi sebenarnya subjeknya itu adalah river. Jadi subjek yang kita gunakan itu sebenarnya adalah ini ya. Sebenarnya subjeknya adalah ini. Subjeknya. Tapi apa Miss yang North sama Platte ini? North sama Platte itu adalah modifier. Jadi ingat ya, kalau di dalam TOEFL kita nggak lagi bahas the table, the teacher, tapi akan lebih kompleks lagi. Oke, makanya di sini disebut sebagai modifier. Oke, yang jelas di kalimat pertama kita udah punya subjek. Subjeknya apa? The North Platte River. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah kita udah punya subjek atau belum ya? From Wyoming into Nebraska, is it a subject? Oh, is it a verb? Oh, no, bukan ya, karena dia bukan termasuk be, dia bukan termasuk kata kerja, dan dia juga bukan termasuk modal. Oke. Nah, sekarang kalau sudah masuk bagian yang ini, kita lihat pilihan jawabannya. Jadi, ketika kalian mengerjakan TOEFL itu, kalian harus melihat dari 4 pilihan A, B, C, D, itu akan ada 2 yang harus kalian langsung hilangkan. Kenapa kalian harus langsung hilangkan? Karena otomatis salah. Oke, dari A, B, C, sama D, yang mana yang pasti salah? Ya, oke, yang pasti salah adalah yang A. Kenapa yang A pasti salah? Iya, kenapa? Karena kita udah punya subjek. Ingat ya, yang namanya clause atau kalimat itu minimal punya satu subjek dan udah punya satu verb. Masalahnya kita udah punya subjek ya ini, jadi kita nggak usah butuh A lagi. Kenapa? Karena di A itu punya unsur subjek. Unsur subjeknya apa? Yes, unsur subjeknya adalah it. Oke, jadi yang A jangan dipilih. Bagian selanjutnya apa ya? Oke, yang bagian selanjutnya yang pasti salah adalah C. Kenapa? Karena dia menggunakan kata kerja pertama menggunakan in tetapi tidak menggunakan tidak menggunakan be. Jadi kalau misalnya gini ya, kalau misalnya nanti kita ketemu pilihan ya, pilihannya misalnya dari flow menjadi flowing. Nah, flowing ini saya tekankan sama kamu ya, flowing bukan kata kerja. Flowing akan menjadi kata kerja kalau dia punya partner, kalau dia punya teman. Temannya apa? Temannya adalah be. Nah, di sini nanti kamu bisa pilih be-nya apa aja. Bisa am, bisa is, bisa are, was, were. Oke. Sampai been, be. Nah, pertanyaan saya, apakah di dalam pilihan be itu kita memiliki am, is, are, was, were, being, and be? Enggak ya. Jadi jawabannya itu bukan A dan bukan C. Pertanyaan selanjutnya adalah, coba kalian lihat pilihan kita yang tersisa ada flow dan ada with flowing water. Oke, dari B dan D, mana yang bisa menjadi kata kerja? Oh iya, good. Jadi yang bisa jadi kata kerja adalah be, flow. Kenapa? Karena with flowing water tidak ada unsur kata kerja.
Oke, jadi nyarinya gitu ya. Apakah saya mengartikan? Enggak. Saya melarang untuk mentranslate. Translate adalah pilihan terakhir dalam mengerjakan TOEFL. Bagian yang ketiga. What do you have in your sentence? We have a pride of lions, blah blah blah, up to 40 lions, including 1 to 3 males, several females, and cubes. Oke. Pertanyaan saya akan ulang lagi. Jadi nanti ketika ngajain soal structure itu, pertanyaan saya itu cuma 3. Kita punya subject, kita punya verb, berapa clause? Udah. Oke, kita udah punya subject di situ? Ya, so what is the subject in the number 3? Saya buat di sini 3 ya, karena di situ ada 3. Apa subjeknya? Ya, subjeknya adalah upright. Good. Pertanyaan selanjutnya, apa yang kamu punya di situ? Selanjutnya ada kata kerja. Oh, nggak ada ya kata kerja. Oke, jadi coba kamu lihat di sana ada pilihan can contain, it contains, contain, and containing. Yang pasti salah yang mana? Oke, good. Yang pasti salah adalah yang B. Kenapa yang B pasti salah? B pasti salah karena dia mengandung kata it. Kenapa it harus kenapa it harus dibuang? Karena kita udah punya upright sebagai subjek. Oke, yang B pasti salah. Selanjutnya mana yang pasti salah? Yang pasti salah adalah yang D. Kenapa? Karena yang D sama kasusnya untuk soal nomor 1, yaitu dia menggunakan verb one plus ing, tapi nggak punya partnernya. Partnernya apa? B. Jadi yang pasti salah adalah B and D. Sekarang kita punya 2 pilihan, can contain atau contain. Mana yang lebih tepat? Dua-duanya kata kerja loh. Oke, yang lebih tepat adalah yang A. Kenapa nggak C? C juga kata kerja. Oke, kenapa C nggak bisa dipilih? Karena kata kerjanya ini adalah singular. You know what is singular? Singular itu kata kerja kata benda tunggal. Jadi karena dia menggunakan kata berarti dia itu sebuah ya. Nah, di kata ini berarti kita harus menggunakan kata kerja yang konsisten, di mana ketika kita menggunakan upright sebagai kata kerja sebagai subjek yang tunggal, berarti kata kerjanya tunggal. Kita nggak boleh menggunakan contain, harusnya contains, tapi nggak ada di pilihan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu can contain. Apakah can termasuk bagian dari verb yang saya ajarin tadi? Yes, karena ingat setiap kalimat yang menjadi setiap kalimat itu harus ada 3. At least ada harus memiliki 3 ini, salah satunya harus ada memiliki. Yang pertama, apakah dia memiliki be, apakah dia memiliki kata kerja, aksi atau action, verb 1, verb 2, verb 3, atau yang ketiga dia mempunyai modal. Nah, di kalimat yang nomor 3 kita mempunyai modal. Oke. Sekarang bagian yang keempat lagi. Oke, kita lihat di soal nomor 4 ya. Kita punya bla bla bla, the plant are small and wide. Oke, pertanyaan saya selalu sama, subject. Oke. Yang kedua adalah verb dan clause. Oke. Tapi kalau untuk bagian ini clause-nya baru 1 ya, karena kita masih skill pertama. Jadi kita akan mulai dari subject dan mulai dari verb. My question is, do we have a subject there? Yes, we have subject there. The subject is but it's the plant. Oke. Bagian yang kedua, apakah kita memiliki verb atau kata kerja? Yes, kita mempunyai are di sana. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya kita ingat pelajaran kita di awal bahwa segala sesuatu yang memiliki satu subjek dan satu verb maka adalah kalimat. Tapi pertanyaannya adalah, Miss, yang ini yang mau dicari apa lagi? Oke, ternyata subjeknya udah ada, verbnya udah ada, berarti ada hal lain yang harus kita cari. Yang pertama, coba kita cek kesesuaian. Kesesuaian itu apa, Miss?
kesesuaian itu adalah apakah subjek yang kita gunakan adalah subjek yang singular dan menggunakan kata kerja singular. Apakah subjek yang kita gunakan adalah kata kerja plural dan menggunakan kata kerja plural. Ketika ada hal yang berbeda, berarti kita harus hati-hati. Oh, jangan-jangan bukan ini lagi subjeknya. Oke, coba kita analisa bersama-sama ya. T-plan is the subject. Pertanyaan saya, apakah T-plan ini singular atau plural? Yaitu tunggal atau jamak? Ya, T-plan ini singular. Kenapa saya sebut singular? Kita bisa sebut singular karena dia tidak mengandung S atau IS di belakangnya. Jadi ini tunggal ya. T-plan adalah singular. Kita sepakat bahwa T adalah singular. Oke. Bagian yang kedua, kita memiliki kata kerja are. Nah, pertanyaan saya, apakah kata kerja are ini digunakan untuk sesuatu yang singular atau untuk yang plural? Yes, oke. Jadi kalau untuk verb yang menggunakan are merupakan verb yang digunakan untuk kata kerja plural. Oke. Nah, ini nggak cocok ya, satunya singular, satunya plural, berarti ada hal yang ingin kita cari. Hal itu apa? Ternyata T-plan ini tidak bisa menjadi subjek. Kenapa? Karena ternyata nggak cocok. Oke, kita lihat dulu ya pilihan dari A, B, C, sama D. Bagian yang pertama, yang mana yang pasti salah? Yes, jadi yang pasti salah itu adalah yang bagian C. Kenapa? Karena kalau yang bagian C itu kan adalah having flowers, the plant are small and white. Seperti yang saya bilang sebelumnya, ketika kita ketemu having atau kata kerja pertama menggunakan in, dia itu bukan kata kerja jika tidak ada temannya. Nah, disitu ada temannya nggak? Ternyata di depannya nggak ada teman karena nggak memiliki to be. Berarti kalimat yang C pasti salah. Yang kedua yang pasti salah yang mana? Oke, yang pasti salah yang kedua adalah yang B, yang on the tea plant are small and white. Kenapa? Karena yang di bagian B itu, kalau kita menggunakan on, berarti tea plant itu gagal menjadi subjek. Saya sebutnya gagal, kenapa? Karena dia berubah fungsi. Fungsinya menjadi prepositional phrase atau object of preposition. Jadi nggak boleh ya yang jawabannya yang B. Nah, kita punya dua pilihan sekarang. Ada yang A dan ada yang D. Oke. Di situ ada the dan di bagian keduanya ada the flowers of. Oke, saya tulis pilihannya di sini dan kita akan mencoba mencocokkan mana yang lebih tepat. Oke. Yang pertama, kalau misalnya kita menggunakan jawaban yang A, the, oke. Tea plant, okay, are small and white. Oke, kita analisa sama-sama ya di sini. Subjeknya apa? Sepakat subjeknya? Oke, subjeknya kita sepakat tea plant. Yang kedua, kata kerjanya apa? Sepakat kalau misalnya dia adalah are? Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah tea plant bisa menggunakan kata kerja are? Oh, ternyata enggak ya. Kenapa enggak? Karena tea plant adalah singular dan are adalah plural. Berarti enggak cocok ya, karena harus berkesesuaian. Berarti kita bisa lihat pilihan selanjutnya. Pilihannya selanjutnya adalah the flowers, okay, of tea plant are small and white. Oke, coba kita analisa sama-sama ya. Ingat, don't translate it. Jangan di translate. The flowers of the tea plant are small and white. My question is, where is the subject? Yes? Good. The subject is the flowers. Okay.
dia singular? Apakah dia plural? Ya, dia adalah singular. Kenapa? Dia adalah plural. Kenapa? Karena dia menggunakan s di sini. Oke. Bagian yang selanjutnya, mana kata kerjanya? Kata kerjanya adalah this one, are. Apakah dia sesuai dengan yang kita pelajari tadi bahwa yang dikatakan kalimat atau clause adalah minimal memiliki satu subjek dan satu verb? Oh, ternyata benar. Subjeknya the flowers dan verbnya adalah are. Maka jawabannya yang D. Kenapa nggak yang bagian pertama, Miss? Kenapa? Karena antara subjek dan verbnya ini tidak sesuai. Tiplennya singular atau tunggal, tapi are-nya ini plural atau jamak, jadi nggak cocok. Nah, yang cocok ternyata adalah the flowers and are. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kalian bisa lanjutkan untuk soal selanjutnya 6-10. Oke, baik. Oke, kita masuk pembahasan nomor 6 sampai nomor 10. Tapi kita nggak akan bahas semuanya ya, cuman yang berhubungan dengan skill 1. Jadi yang kita akan jawab adalah nomor 6 dan nomor 9. Oke, saya buat di sini nomor 6. Oke, sekarang pertanyaannya saya bakal balik lagi. Ada nggak subjek? Oke, ada nggak verb? Oke, ada subjek di situ. Any possible academic assistant from taking stimulants bla 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 marginal at best. Apa di situ subjeknya? Agak susah ya nyari subjeknya. Iya, mungkin karena kalimatnya lebih kompleks. Tapi kita coba lihat mana yang merupakan subjek di situ. Yes, subjeknya adalah assistant. Tadi saya akan bikin lengkap di sini untuk memudahkan kalian dan untuk mengingat bahwa dalam TOEFL kata kerja subjeknya pasti akan kompleks atau lebih panjang daripada kalimat pada umumnya. Jadi saya akan buat di sini subjeknya lengkap, yaitu any possible academic assistance. Oke, dari kalimat ini coba kita lihat. Any possible academic assistant, sebenarnya ini subjeknya yang mana? Subjeknya itu sebenarnya yang ini, karena dia adalah noun. Tadi kita sepakat nggak kalau kita punya dua jenis noun? Noun yang pertama adalah noun yang abstrak, yang kedua adalah noun yang konkret. Nah, untuk bagian ini adalah noun yang abstrak. Terus Miss, any possible academic itu apa? Any possible academic itu adalah bagian dari modifier. Jadi dia itu cuma modifier ya, jadi cuma memodifikasi asistennya untuk membantu asisten yang gimana? Asisten yang possible academic. Ya, kita sepakat kita udah punya subjek. Selanjutnya, apakah kita mempunyai kata kerja di sini? From taking stimulants bla 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 marginal at best. Ada verb di sana? Saya ingatkan lagi, verb ada 3. Apakah dia be? Yang kedua, apakah dia action verb, kata kerja yang kita lakukan, atau yang ketiga modal? Adakah 3 unsur tersebut dalam kalimat kita? Oh, ternyata nggak ada. Berarti yang kita akan cari adalah verb. Oke, kita akan ulangi pelajarannya seperti yang sebelumnya. Jadi kita akan ulangi dari A, B, C, sama D. Dari A, B, C, sama D itu mana yang pasti salah? Yang harus kita coret langsung. Yes, yang harus kita coret langsung adalah yang A dan yang B. Pertanyaan saya, kenapa yang A sama yang B harus dihapus? Yang pasti salah. Karena yang A kita punya it sebagai subjek, tapi kita udah punya subjek, jadi nggak boleh lagi. Yang bagian B kita punya they di sana. They itu sudah termasuk subjek juga, padahal kita udah punya subjek. Jadi A sama B itu nggak bisa dipilih. Kita punya 2 pilihan, yang is dan yang s. Nah, karena kita mencari verb atau kata kerja, kalian pilih mana di antara C sama D yang bisa menjadi kata kerja. Ada yang bisa bantu saya yang mana? Yes, jawabannya adalah yang C, yaitu is.
Yes. Apakah is bisa menjadi verb? Ya, karena to be juga bagian dari kata kerja. Terus apakah cocok antara subjek dan kata kerjanya? Ayo kita cek sama-sama. Assistance. Di sini ada singular atau plural? Apakah kamu ketemu s atau is di belakangnya? Oh, ternyata nggak ada ya, Miss. Ternyata nggak ada ya, Nak. Berarti kalau dia nggak ada, berarti dia singular, tunggal. Apakah is kata kerja yang tunggal? Iya. Apakah sesuai? Iya, sesuai. Berarti jawaban nomor 6 adalah yang C. Oke. Selanjutnya kita lihat nomor 9. Oke. Boleh dibaca dulu. Can you help me to read the questions? Yes, still a novelty in the late 19th century, bla bla bla, limited to the rich. Oke, ingat ya, please jangan diartiin. Saya tahu kamu pintar bahasa Inggris tapi nggak boleh diartiin. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah seperti biasa. Kita punya subjek, kita punya verb. Ada nggak ya subjek dan verbnya? Oke, ternyata di situ nggak ada subjeknya, Miss. No subject. Apakah kita punya kata kerja? Oh, ternyata juga nggak punya kata kerja. Jadi nomor 9 ini bukan kalimat. Itu yang saya selalu bilang sama anak-anak murid saya, mahasiswa saya juga. Sesuatu yang rangkaian kata belum tentu kalimat. Kenapa? Rangkaian kata tetapi tidak mengandung dua unsur ini, subjek dan verb, pasti bukan, itu adalah itu bukan merupakan kalimat. Sama seperti nomor 9. Panjang ya, yang ditulis ada still a novelty in the late 19th century, bla bla bla, limited to the rich. Bagi orang yang belum belajar TOEFL, belum belajar bahasa Inggris, pasti mikir oh itu adalah kalimat atau clause dalam TOEFL. No, it's not. Kenapa? Karena tidak memiliki unsur subjek dan verb. Oke, jadi sekarang tugas kita adalah mencari dua unsur ini. Kita cek one by one. Oke. Gimana kalau misalnya yang salah dulu? Yang salah yang mana? Oke. Yang A pasti salah. Kenapa yang A pasti salah? Karena yang di bagian A kita cuma punya this one. Kita cuma punya verb tanpa subjek. Berarti yang A harus dihapus, dicoret. Bagian yang kedua, yang B. Oke. Ada yang salah di sana? Ya, yang salah apa? Yang salah adalah yang was-nya juga. Jadi yang A sama yang B itu salah karena keduanya hanya memiliki kata kerja. Oke, selanjutnya kita memiliki C dan kita memiliki D. Oke. It was photography and the photography was. Mana yang lebih tepat? Keduanya memiliki dua unsur ini loh. Yang pertama punya subjek dan yang kedua punya kata kerja. Tapi dari dua ini mana yang lebih tepat? Oke. Ternyata dari dua ini yang lebih tepat adalah yang D, yaitu photography was. Kenapa? Karena kalau kita memilih jawaban yang C berarti tidak sesuai dengan pelajaran sebelumnya. Jadi yang bagian nomor 9 ini juga ada hubungannya dengan skill selanjutnya. Walaupun saya belum jelaskan, kita harus memilih langsung menggunakan kata benda. Jadi bukan pronoun ya. Jadi nggak boleh it was photographed karena sebelumnya ada kalimat. Karena di sebelumnya itu udah ada frasa, yaitu still a novelty in the late 19th century. Karena udah ada frasa sebelumnya, berarti tidak boleh menggunakan pronoun. Kita harus menggunakan noun. Jadi yang mengandung noun yang mana? Yang C atau yang D? Ya, jawabannya adalah yang D, yaitu photograph. Kenapa? Karena kalau yang it adalah pronoun. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu mengenai object of preposition. Oke. Kita nggak akan bahas soal, tapi saya akan kasih sedikit tentang apa itu object of preposition. Oke, jadi saya ulang sedikit, saya ulas pelajaran yang udah kita pelajari. Yang pertama, dalam bahasa Inggris yang dikatakan kalimat atau clause itu adalah
susunan kata yang minimal memiliki satu subjek dan satu verb. Jadi kalau misalnya kalian buat sesuatu yang panjang, saya selalu nyebutnya sesuatu karena belum menjadi kalimat ya. Rangkaian kata, terus di sana tidak memiliki salah satu subjek, salah satu unsur ini, misalnya nggak punya subjek atau nggak punya verb. Nah, karena nggak punya salah satu unsur ini, berarti yang kalian tulis tadi bukan kalimat. Oke? Yang pertama, yang bagian yang kedua, saya ingin tekankan di sini ketika kalian mengerjakan structure untuk TOEFL, tolong jangan ditranslate. Yang perlu kalian perhatikan itu adalah 3 hal. Yang pertama adalah apakah kalimat tersebut mengandung subjek, yang kedua apakah kalimat tersebut mengandung verb, dan yang ketiga ada berapa klausa atau berapa clause. Ketika misalnya clause-nya lebih dari 1, kalau clause-nya cuma 1 berarti kita nggak butuh jembatan atau nggak butuh konektor. Tapi kalau misalnya kita punya lebih dari 1 klausa, misalnya klausanya ada yang 1, ada yang 2. Nah, berarti tentunya kita harus punya penghubung atau punya jembatannya. Nah, di situ jembatan atau penghubungnya adalah konektor dan conjunction. Nah, untuk bagian konektor sama conjunction ini akan kita pelajari di skill 6 sampai skill selanjutnya. Okay, I think that's all. Thank you. Bye-bye.